Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Nur Hayati. Baik, kali ini kita akan membahas tentang cara memilih uji statistik. Adapun capaian pembelajaran kali ini, kita akan memahami bagaimana cara memilih uji statistik, kemudian memahami uji statistik parametrik dan juga uji statistik non-parametrik. Nah, uji statistik ya, jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya judul penelitian, kemudian sudah punya proposal, sudah melakukan seminar proposal ya, tahap selanjutnya kan teman-teman melakukan penelitian tuh di lapangan. Nah, setelah selesai melakukan penelitian, pengumpulan data, teman-teman pasti harus menyajikan data atau menginterpretasikan data. Nah, sebelum menyajikan data, sudah pasti kita harus melakukan analisis data. Nah, di sini biasanya kendala yang kita temui ya, terutama kita bingung nih, kita udah punya datanya, tapi kira-kira analisis apa ya yang cocok untuk penelitian kita, atau uji statistik apa sih yang harus kita pakai. Nah, di tahap ini saya sering menemui mahasiswa yang memang bingung ya, mau pakai uji statistik apa ya, ngeblank biasanya sampai di sini ya. Nah, di sini saya akan menyajikan cara mudah untuk menentukan uji statistik apa yang akan kita pakai ya. Oke. Seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya ya, dalam uji statistik ya itu ada uji statistik deskriptif dan juga inferensial ya. Kalau uji statistik deskriptif itu biasanya uji yang kita pakai atau data yang kita sajikan itu berupa frekuensi, kemudian central tendensi atau variasi. Nah, yang frekuensi ini biasanya kita munculkan frekuensi sampel, kemudian persentasenya berapa ya. Biasanya itu yang kita sajikan. Kalau untuk central tendensi biasanya kita memunculkan nilai mean, kemudian nilai median atau modus ya. Kalau untuk variasi kita bisa memunculkan nilai range atau standar deviasi ya, biasanya itu. Nah, kalau terkait statistik inferensial itu kan dibagi menjadi dua ya, ada statistik parametrik dan juga non parametrik. Nah, untuk statistik parametrik ini diperuntukkan untuk data-data yang berdistribusi normal ya. Kalau kita sudah melakukan uji normalitas data, kemudian data kita berdistribusi normal, kita bisa menggunakan uji parametrik ya. Nah, di sini ada 4 ya, ada t-test, ada ANOVA, ada correlation dan juga regression. Sedangkan kalau misalnya data kita tidak berdistribusi normal, kita bisa menggunakan uji non parametrik ya. Ada mean Whitney di sini, ada chi-square dan juga Kruskal-Wallis ya. Nah, untuk secara rinci kita akan bahas satu persatu di video-video berikutnya ya, terkait uji statistiknya. Nah, misal kita ingin menguji perbedaan mean atau ingin mengetahui perbedaan mean antar grup gitu ya. Nah, contoh pengaruh terapi musik terhadap tingkat kebahagiaan seseorang, misal seperti itu. Kemudian saya ingin tahu tuh pretestnya bagaimana, posttestnya bagaimana ya, mean-nya. Nah, jadi sebelum diberikan intervensi terapi musik, tingkat kebahagiaannya seperti apa. Kemudian setelah itu yang kedua, setelah diberikan terapi musik, tingkat kebahagiaannya seperti apa ya. Jadi walaupun dia satu grup, tetapi kita bisa membedakan mean sebelum dan sesudah ya. Jadi ada 2 mean yang kita bandingkan di sini. Nah, kita ya kalau pakai data continuous, jadi datanya interval atau rasio ya, kita melakukan dulu uji normalitas data. Kalau memang datanya itu berdistribusi normal, maka kita bisa pakai high-rate t-test ya, atau dependent t-test. Namun jika data kita tidak berdistribusi normal, maka kita bisa menggunakan Wilcoxon test
ya, ini sebagai penggantinya. Nah, kalau misalnya datanya ordinal juga sama, kita juga bisa menggunakan uji Wilcoxon test. Nah, tetapi kalau data kita nominal, ya, kita bisa menggunakan Nick-Neymar's test, ya. Nih. Kemudian yang kedua, ya, kalau kita pengen tahu perbedaan antar dua grup, ya, perbedaan mean antar dua grup. Misal efektivitas terapi musik dan terapi relaksasi, ya, terhadap tingkat kebahagiaan seseorang. Nah, kan kita punya dua grup tuh, satu grup terapi musik, satu grup terapi relaksasi, ya. Nah, kita pengen tahu tuh mana yang lebih efektif antara keduanya, kita bandingkan. Maka kalau data kita berdistribusi normal, kita bisa menggunakan independent t-test, ya. Tetapi kalau data kita tidak berdistribusi normal, kita menggunakan Mann-Whitney, ya, Mann-Whitney. Ataupun kalau data kita berupa ordinal, kita juga bisa menggunakan Mann-Whitney test, ya. Nah, kalau misal data kita nominal, maka kita menggunakan chi-square. Ya, contoh hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian hipertensi, gitu ya. Nah, jenis kelamin di sini kan nominal ya datanya, ya, ada laki-laki dan perempuan. Nah, kalau untuk hipertensinya misalnya jawabannya iya dan tidak, berarti kan nominal, ya. Nah, maka kita menggunakan chi-square, ya, chi-square test. Selanjutnya, kalau misalnya kita pengen tahu perbedaan mean antar 3 atau lebih grup, ya, jadi bisa lebih dari 3 grup, ya. Nah, itu kita juga harus menggunakan uji normalitas data dulu, ya. Misalnya datanya continuous, ya, interval atau rasio misalnya. Nah, kalau dia berdistribusi normal, kita bisa menggunakan repeated measures ANOVA. Nah, kalau misalnya datanya tidak berdistribusi normal, maka untuk penggantinya kita menggunakan Friedman test, ya. Ataupun kalau datanya ordinal juga kita menggunakan Friedman test, ya. Tetapi kalau data yang kita gunakan itu berupa data nominal, kita menggunakan repeated measures logistic regression. Nah, ini uji yang digunakan. Nah, selanjutnya kalau kita ingin menguji hubungan antar 2 atau lebih variabel, ya. Nah, kalau data kita misalnya continuous, ya, berupa interval atau rasio, ya, kita lakukan dulu uji normalitas data, ya. Misal kita pengen menguji hubungan antara discharge planning dengan kesiapan pasien pulang, ya. Nah, kalau datanya berdistribusi normal, kita bisa menggunakan Pearson's correlation, ya, uji statistiknya. Tetapi kalau datanya tidak berdistribusi normal, kita harus menggunakan Spearman rank, ya, Spearman rank test atau Kendall-Stau, ya. Nah, ini ataupun kalau misalnya datanya ordinal, kita juga bisa menggunakan Spearman rank test, ya. Selanjutnya, kalau misalnya datanya nominal, maka kita perlu menggunakan Pearson's chi-square, gitu, ya. Nah, yang terakhir, ya, untuk predicting outcomes, ya. Jadi kalau kita ingin memprediksikan sesuatu, ya, misal kita mau menguji terkait faktor-faktor yang berkaitan dengan kejadian hipertensi, ya. Kalau kita menguji faktor-faktor kan tidak mungkin hanya satu faktor, pasti itu ada banyak faktornya. Misalnya ada jenis kelamin, kemudian usia, kemudian riwayat merokok atau riwayat yang lain, ya. Yang jelas itu pasti lebih dari satu, karena kalau cuma satu variabel ya jatuhnya nanti hubungan antara A dan B, kayak gitu, ya. Tapi kalau prediksi sesuatu, ya, itu kan kita
kita akan menampilkan banyak faktor gitu ya. Nah, kalau misalnya datanya berupa continuous ya, interval atau rasio, nah kita lakukan dulu uji normalitas data ya. Kalau misalnya data kita berdistribusi normal, maka kita bisa menggunakan multiple linear regression ya. Multiple, kenapa? Karena dia lebih dari satu faktor ya. Kemudian kalau misalnya datanya tidak berdistribusi normal, maka kita menggunakan simple linear regression ya. Selanjutnya, kalau data kita berupa ordinal, maka kita menggunakan ordinal regression test. Sedangkan kalau data kita berupa nominal ya, maka kita menggunakan logistic regression test ya. Oke. Nah, ini referensi yang saya pakai. Cukup sekian materi terkait cara memilih uji statistik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.